10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari page border di dalam Microsoft Word. Jadi kita akan menyelesaikan pengetikannya terlebih dahulu. Instruksinya, ketik teks di bawah ini dengan ketentuan untuk judul fontnya Times New Roman, font size-nya 14. Paragraf 1 fontnya Times New Roman, font size-nya 12. Lalu untuk ukuran kertasnya diminta letter ya. Jadi kita buka dulu layout. Lalu kita buka page setup. Kemudian kita buka paper size-nya kita ganti menjadi letter. Kemudian untuk marginnya di sini angka untuk top, bottom, left dan right sama, yaitu 2 cm. Jadi untuk marginnya diubah dulu. Kemudian orientationnya. Nah, untuk orientationnya ini saya kecilkan kembali tampilannya. Nah, di sini terlihat dalam keadaan portrait. Orientationnya portrait, kemudian oke. Kemudian yang mau kita atur adalah spacingnya 17 point. Jadi kita buka menu home. Kemudian kita masuk ke paragraf. Di sini spacing afternya kita ubah menjadi 17. Kemudian kita tekan OK. Nah, untuk posisi judul ada di tengah. Ini ya, di tengah. Jadi kita aktifkan dulu center. Lalu untuk fontnya, font untuk judulnya adalah Times New Roman, font size-nya 14. Jadi kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, font size-nya menjadi 14. Kemudian kita ketikkan dulu judulnya, lalu tekan enter ya untuk masuk ke paragraf pertama. Paragraf pertama menggunakan font Times New Roman, font size 12. Jadi kita ganti font size-nya menjadi 12, fontnya tetap Times New Roman. Kita lihat bentuk paragraf pertamanya. Paragraf pertama, baris pertamanya masuk ke dalam, ini adalah bentuk paragraf first line. Lalu untuk perataan paragrafnya, kita lihat di sebelah kirinya ini rata, di sebelah kanannya juga rata. Maka kita aktifkan perataan paragrafnya justify. Lalu kita buka kotak kecil paragraf. Dan spesialnya kita buka, kita pilih first line. Lalu untuk penjorokan ke dalamnya, untuk baris pertamanya ya. Di sini penjorokannya kita pakai ukurannya 1,5 cm. Untuk jarak barisnya, pada paragraf pertama ini jarak barisnya agak lebar ya. Jadi line spacingnya kita buka, kita pilih 1.5 lines, kemudian OK. Setelah itu kita ketikkan paragraf pertama. Komik disebut juga sebagai sastra gambar. Lanjutannya, komik menjadi salah satu bentuk komunikasi visual.
yang berguna untuk menyampaikan informasi dan mempunyai kelebihan berupa mudah dimengerti. Selanjutnya, adanya kolaborasi antara gambar dan teks. Yang dirangkai sedemikian rupa membentuk alur cerita yang menarik. Nah, ini udah saya ketikkan untuk paragrafnya. Lalu kita blok judul. Di sini judulnya tercetak tebal, jadi aktifkan bold. Nah, yang selanjutnya kita akan memberikan page border. Nah, cara memberikan page border yaitu kita harus masuk ke menu border, di dalam menu home, lalu tombol border and shading. Lalu di tengah ini ya, page border. Nah, page border dapat berupa garis ataupun gambar. Jadi ada dua jenis page border. Nah, sekarang untuk yang berupa garis ya, kita lihat untuk bentuk box. Ini boxnya. Lalu jenis garisnya saya ambil yang ini ya, yang garisnya atasnya tebal, bawahnya tipis. Lalu colornya dibuka, more colors. Ini dipilih dulu warnanya. Kemudian width-nya, untuk memilih ketebalan garis saya pakai 2/4 poin. Setelah itu apply to-nya, ini ada whole document, this section first page only, this section all except first page. Jadi saya pilih whole document untuk keseluruhan. Lihat hasilnya ini. Nah, jadi page border itu adalah bingkai pada halaman kerja suatu dokumen. Kemudian kita, kalau bisa kita berikan page border, ya harus bisa kita hapus kembali. Cara menghapusnya, kita buka tombol border, kemudian borders and shading. Kita buka di bagian page border, settingnya done. Kemudian kita oke kan, maka page bordernya sudah hilang, sudah dihapus ya. Berikutnya kita buka kembali page border, kita buka kembali border, lalu border and shading. Kita masuk ke page border, settingnya sekarang shadow. Lalu jenis garisnya yang seperti tadi. Colornya ini saya pakai recent color ya, color seperti tadi. Width-nya 2/4. Kemudian apply to-nya full dokumen ya. Hasilnya gini. Jadi ada bayangannya di sebelah bawah dan di sebelah kanan yang hitam ini. Kemudian kita buka borders and shading, page border. Nah, sekarang settingnya kita ganti menjadi 3D. Stylenya tetap, colornya tetap, width-nya tetap ya. Hasilnya gini. Nah, di sebelah kiri ini garis luarnya masih tebal ya, lalu ke atas masih tebal.
Di sebelah kanan ini jadi tipis. Setelah itu ke bawah. Nah, di sebelah bawah ini juga jadi tipis. Jadi nampak bentuk 3 dimensinya. Yang selanjutnya kita buka borders and shading. Lalu kita masuk dulu ke page border custom. Nah, untuk custom kita bisa menentukan bordernya itu mau munculnya di sisi yang mana ya. Nah, sebagai contoh saya hilangkan sisi atas. Lalu hasilnya begini. Jadi bagian atas tidak ada garisnya. Yang ada hanya kiri, kanan, dan bawah. Kemudian saya buka kembali borders and shading, page border. Settingnya tetap custom. Sekarang saya hilangkan yang sebelah kiri. Begini. Jadi mouse pointer letakkan aja di sini, klik lagi garisnya. Kemudian oke kan. Nah, jadi di sini bordernya, page bordernya hanya muncul pada sebelah kanan dan sebelah bawah. Kemudian kita buka kembali borders and shading. Kemudian kita masuk ke page border di bagian custom ya. Nah, sekarang yang sebelah bawah ini saya hilangkan. Kemudian oke kan. Nah, jadi border hanya muncul di sebelah kanan saja. Demikianlah kalau untuk pengaturan custom ya. Nah, sekarang kita buka kembali page border. Kita buka border, lalu borders and shading. Kita masuk ke page border. Nah, sekarang kita pakai bentuk gambar ya. Ini ada gambar. Ini gambarnya sangat banyak, mulai dari yang berwarna. Lalu kalau kita scroll ke bawah, muncullah ini, jadi ada yang bentuk hitam putih ya. Kemudian yang mau kita pakai yang model yang keempat ini deh, seperti potongan semangka. Kemudian ini ada widthnya ukurannya 31 poin. Nah, kita okekan dulu. Nah, dalam ukuran 31 poin ini terlihat gambarnya ini besar ya. Untuk mengecilkan page bordernya, mengecilkan gambarnya, kita buka kembali border, lalu borders and shading. Kita masuk ke page border. Widthnya ini bisa diatur. Kalau angka widthnya makin besar, ini kalau makin besar berarti gambarnya makin besar. Kalau angka widthnya kita kecilkan, maka gambarnya mengecil ya. Kita gunakan ukuran 10. Hasilnya ini. Kalau kita mau besarkan, kita masuk kembali ke borders and shading, lalu page border. Widthnya ini saya naikkan jadi 15. Lalu oke kan. Hasilnya gini, gambarnya membesar ya. Selanjutnya, nah sekarang saya hilangkan dulu page bordernya. Saya masuk kembali ke borders and shading, page border, settingnya none. Nah, sekarang paragraf ini saya kopikan dulu. Saya blok, kemudian copy. Ini tombolnya ya. Saya klik di akhir paragraf pertama, kemudian enter. Setelah itu paste. Kemudian enter, paste, enter, paste, enter lagi, paste. Demikianlah selanjutnya sampai terpenuhi satu halaman. Nah, ini udah masuk ke halaman kedua ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini udah masuk ke halaman ketiga. Saya lanjutkan. Nah, begini ya.
Jadi di sini ada keterangannya ya, page 3 of 3 berarti halaman ketiga dari 3 halaman. Berarti udah berada di halaman ketiga. Sekarang saya akan membagi menjadi section. Cara membagi sectionnya, kita buka layout. Ini ada breaks. Lalu ada pilihan page break dan section breaks. Tujuannya kita mau memberikan section breaks ya. Jadi ini saya gunakan next page. Kita pilih next page, halaman selanjutnya. Nah ini udah muncul. Lalu kita buka home, kita paste dulu. Nah jadi untuk halaman kedua kita ubah bentuk paragrafnya ya, kita blokkan dulu. Kita ubah bentuk paragrafnya menjadi hanging. Spesialnya dibuka. Kita pilih hanging. Lalu line spacingnya kita ubah menjadi double, menjadi lebih lebar lagi. Hasilnya gini. Nah kemudian kita copy di menu home. Ini kopinya. Ini saya enterkan. Kemudian paste. Nah ini udah halaman ke-6 ya. Jadi di sini kita udah membagi menjadi 2 section. Cara mengetahuinya sectionnya itu gimana, kita lihat aja caranya gini. Kita buka insert. Kemudian kita masuk ke header. Ini ada header. Lalu edit header. Nah, di sini ada tulisan header section 2 ya, berarti ini berada pada section yang kedua. Kemudian kalau kita scroll ke atas, ini masih section 2. Lalu kita scroll lagi, ini masih section 2. Nah, ini udah section 1. Jadi ada keterangannya section 1. Jadi tujuan saya membuat section ini yaitu untuk memberikan page border pada tiap section. Section itu maksudnya adalah membagi suatu dokumen menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian kita closekan dulu header dan footer, ini tombolnya. Lalu kita aktif di halaman pertama ya. Ini dia. Ini berada di section 1 ya. Ini section 1, kita klik aja di sini. Kita buka borders and shading. Lalu page bordernya kita pilih art. Kita ambil bentuk yang ini, yang pohon ini. Kemudian widthnya kita kecilkan jadi 10 begini. Apply to, jangan pilih full document, tapi kita pilih this section. Kemudian oke. Nah, jadi untuk section 1 semua bentuk bordernya begini ya. Masuk ke section 2 tidak ada, karena kita hanya memberikan this section. Berarti kita aktif di section 1, maka page bordernya untuk section yang sedang aktif saja. Kemudian ini untuk menghapus page bordernya, kita klik di bagian section satunya, mau di judul atau di paragraf pertamanya, yang nggak apa-apa, yang penting di section 1. Kemudian kita buka borders and shading, page border, kita pilih none, apply to this section. Hasilnya gini ya. Kemudian kalau kita mau memberikan section untuk halaman, kita mau memberikan page border untuk section kedua, kita harus masuk dulu ke section keduanya. Kita buka insert, header, edit header. Nah, di header ini ada keterangannya, ini section 1. Kita masuk ke bagian yang ada tulisan section 2 ya. Ini masih 1. Ini masih 1. Nah, di sini section keduanya. Nah, ini ya. Ini kita closekan dulu. Berarti di halaman ketiga section kedua. Nah, halaman keempat section kedua yang ini ya. Ini section keduanya.
Nah, jadi kita kalau udah berada di halaman keempatnya, kita buka borders and shading, page border. Nah, sekarang kita berikan artnya ya. Kita berikan model yang ini. Width-nya kita jadikan 10. Lalu apply to this section. Nah, hasilnya ini. Jadi pada section kedua inilah bentuk page bordernya, sedangkan pada section 1 tidak ada page border. Nah, sekarang kita akan berikan page border untuk section 1. Jadi kita klik dulu di sini. Kita buka border, lalu borders and shading, page border. Artnya kita buat yang beda. Kita pakai yang ini. Apply to. Nah, sekarang kita pilih this section first page only. Hasilnya gini. Jadi bordernya itu hanya muncul pada halaman pertama dari section yang diatur. Di halaman selanjutnya nggak ada sectionnya. Nah, ini nggak ada page bordernya ya. Nah, di sini ini untuk section 2 ini page bordernya. Berikutnya kita ganti lagi ya. Kita klik dulu di sini. Kita buka dulu border, lalu borders and shading. Sekarang kita buka page border, artnya kita ganti. Kita pakai model yang ini. Kemudian width-nya kita kecilkan jadi 10. Apply to this section all except first page. Jadi page border ditampilkan pada semua halaman pada section ini kecuali halaman pertamanya. Asal gini. Tuh ya. Ini dia, harusnya ini. Kemudian saya oke kan. Nah, sekarang gini. Jadi page bordernya itu tidak muncul di halaman pertama. Munculnya di halaman kedua, lalu ketiga pada section 1 ya. Sedangkan pada section 2 beda lagi pengaturannya tadi ya. Nah, demikianlah untuk pengaturan page border. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.